Memang silsilah Mintorogo itu ya memang dari Gunung Indragila itu, Ya, Indragila. Arjuna Gunung Tapa Arjuna. itu, ya tapak berdiri Ya. itu, tapak berdiri. Bagaimana Mbah masalah di kejaksaan? Oh kami dipanggil karena tidak mempunyai anggaran dasar dan sebagainya. Ajaran si Mbah itu kayak apa Mbah? Saya bilang gitu. Ajaran kami adalah Mintorogo dengan doa Om Ilaheng Awigena Mastu. Jadi hanya berbuat kebaikan itu saja. Kalau kami jawab, menurut kami itu adalah ajaran Bima menurut Hindu. Ya kalau begitu Pak Made saya akan masuk Hindu. Tapi namanya kan jam 7 itu mendapat supaya menerima pitulungan atau petunjuk. Ya. Kalau jam 9 itu namanya sang-sangan yang gesang. Jadi urip niku tanpa ana sing sang-sangane gesang tidak akan hidup. Itu yang mencipta, yang membuat ya. hidup. Kulon Nuwun, Om Swastiastu, Wong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel dan umat Hindu Nusantara, Astungkara bagi kami di tim Mandala Channel dan tentunya panitia program 1000 Candi Nusantara hari ini mendapatkan suatu kehormatan yang luar biasa. Pada akhirnya dari komunikasi yang terjalin, akhirnya kami sampai di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, di pura pertama yang dibangun di wilayah Kabupaten Wonosobo. Tepatnya kami di Padepokan Mintorogo yang dipimpin oleh beliau Romo Resi Dwijatri Prawiro Darmo Telabah. Beliau adalah Saptarsi yang ketujuh yang berasal dari Wonosobo. Nah, kami saat ini berada di Padepokan beliau untuk sedikit menguak perjalanan beliau beserta sisanya beliau di Padepokan Begawan Mintorogo yang belum banyak orang ketahui, khususnya kita sebagai umat Hindu di Nusantara. Nanti akan disampaikan oleh salah satu murid beliau dan tokoh dari Bali yang ternyata juga turut berperan dalam proses ini. Silahkan disimak di Mandala Channel terkait dengan apa sepak terjang beliau pada umat Hindu khususnya di wilayah Wonosobo dan tentunya Nusantara, karena beliau adalah salah satu dari Saptarsi Jawa yang banyak berperan dalam membangkitkan kembali semangat Hindu Jawa yang sudah tenggelam sebelumnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Barjo. Saya selaku PHDI Kabupaten Wonosobo. Mulai tahun 2019 saya meneruskan dari Suwargi Romo Trisno Dwijo yang sudah berjalan 2 periode. Saya selaku PHDI masih belajar untuk membina atau melayani umat-umat yang ada di Wonosobo, dan saya membina umat yang ada di Wonosobo sejumlah sekitar 275 orang yang berada di wilayah terpencil dan umatnya menyebar. Astungkara yang paling banyak itu adalah di kampung saya di Desa Candiasan, Dusun Jurangjero. Itu adalah pura yang kedua. Pura yang pertama, Pura Kawitan, yaitu Pura Sanggabuana, ini belakang saya, dan keduanya Pura Girimulyo yang ada di Dusun Jurangjero. Pura yang ada di Desa Larangan itulah pura yang ketiga. Sejarah munculnya atau kembalinya ajaran Dharma yang ada di Wonosobo itu mulai tahun 2000. Pada saat itu Sudi Widani secara massal sekitar 3.000 orang, dan yang menyatakan secara administrasi sekitar 300 orang pada waktu itu.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kanti saya akhiri, para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Kula nuwun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Panggulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Menara Channel dan umat Indonesia Nusantara, kali ini kami tim Mandala Channel pergi melanglang jauh di seputar Gunung Sumbing dan Gunung Senduro. Nah, kami datang ke tempat yang rasanya beda sekali dari tempat-tempat yang saya kunjungi. Nah, tepatnya kami berada di Padepokan Mintorogo yang dulu dipimpin oleh beliau Romo Trisno Dujo. Nah, setelah prosesi upacara padiksan, beliau bergelar Romo Resi Dwijati Prawiro Darmo Putra Telabah. Nah, saat ini saya ditemani oleh Pak Made, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tetap ada orang Bali di mana-mana ya. Ya, ada. Dan yang kedua oleh Romo Mangku Wasisto. Nah, kita akan sedikit mengulik terkait dengan bagaimana umat Hindu itu ada di wilayah Wonosobo, bagaimana sejarahnya dan bagaimana kondisi saat ini. Nah, paling enak yang ke Pak Made dulu. Iya, Pak. Nah, Pak Made, silakan berkenalan dari mana Balinya, terus bagaimana kok bisa terdampar di Wonosobo. Monggo, Pak. Om Swastiastu. Ya. Saya nama Imade Kereneng Surasa. Oke. Saya masuk Wonosobo tahun 1977. Oke. Kebetulan saya berdinas di Polres Wonosobo. Nah, kemudian selanjutnya teman saya datang juga menyusul dari pengadilan negeri adalah Wayan Wirjana, sarjana hukum. Nah, pada saat itu kami umat Hindu hanya ada berdua. Berdua saja ya? Berdua saja ada umat Hindu di Wonosobo. Kemudian kami mendengar di sini bahwa ada Padepokan Mintorogo yang dipimpin oleh Romo Trisno Dwijo. Nah, pada saat itu beliau, saya dengar karena kebetulan kami bertugas di Polres, dia dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo karena beliau suatu organisasi tidak mempunyai anggaran dasar dan sebagainya. Tetapi anggotanya banyak gitu ya? Anggotanya banyak, sekitar 3.000 orang dan sebagainya. Kemudian kami mendengar itu, Pak Wayan Wirjana mengatakan sama saya, Pak Made di sini ada Padepokan Mintorogo, coba kita datang ke sana. Ya. Akhirnya kami berdua naik sepeda motor pada saat itu datang ke desa ini, ke tempat kita sekarang ini ya? Iya, ke Purwosari, bertemu dengan beliau. Kami bertanya, bagaimana Mbah masalah di kejaksaan? Oh, kami dipanggil karena tidak mempunyai anggaran dasar dan sebagainya. Ajaran Simbah itu kayak apa Mbah? Saya bilang itu. Ajaran kami adalah Mintorogo dengan doa Om Ilaheng Awigena Mastu. Jadi hanya berbuat kebaikan itu saja. Kalau kami jawab, menurut kami itu adalah ajaran Bima menurut Hindu kami. Ya kalau begitu Pak Made saya akan masuk Hindu. Dia bilang begitu. Nah, waktu singkat kira-kira berapa bulan kemudian beliau menyatakan diri untuk masuk Hindu dan sebagainya. Dia mengajak pada umatnya 3.000 itu, kami masuk Hindu. Dia bilang begitu, yang ikut 300 orang. 300 orang. Ya. Nah, salah satunya adalah beliau ya? Salah satunya adalah beliau ini. Nah, mungkin Pak Made dulu, kita ke Pak Mangku dulu. Ya. Nah, Pak Mangku saat itu kan usia berapa? Dari tahun 70-an tadi. Sekarang saya 74 ya. Waktu itu dari tahun 84 saya masuk Mintorogo dulu. Oh, tahun 84 ya baru masuk. Ya, 84 masuk Mintorogo. Setelah itu ada peristiwa keluarga saya, kan namanya ada tanah sengketa dulu ya. Okay. Nah, kebetulan saya di saat itu waktu sidang di pengadilan yang menangani kan Pak Wayan Wirjana, ya, itu hakim 2, hakim 1 dari Jogja, hakim umum dari Jakarta, dari Bogor. Nah, kebenaran begitu kan ada istilah keluarga saya yang masuk Hindu tapi ikutnya di Sukorejo dulu. Oh, beda ya, wilayah. Ya, namanya Harno dulu.
kebetulan Harno itu menjadi pengacara keluarga saya. Nah, suatu saat ini, saat Pak Made dan Pak Wayan datang ke sini, namanya pokoknya tanya kepada Mbah Tresno Subijo, ajarannya apa ya? Ajarannya Mintorogo itu. Mintorogo itu apa? Mintorogo itu minta kenjaluk, rogo ke awak ya, gampangnya istilahnya gitu. Ya. Kalau saya kan nama Begawan Mintorogo kan nama dari Raden Arjuna saat bertapa. Ya memang seperti itu. Dulu kan ada ya dari Banyumas mau menginjak apa itu namanya, hanya ditanya supaya mendapat hasil sejarah Mintorogo gimana. Kebetulan saya dan Mbah Tris kan masih hidup. Saya yang jawab. Sebenarnya sama dengan Mbah Tris. Memang silsilah Mintorogo itu ya memang dari Gunung Indragila itu, Arjuna Tapa itu, ya tanpa berdiri itu, tanpa berdiri. Saya pernah ke jalur sana. Ya, benar itu. Nah, kebetulan setelah itu kedatangannya Pak Made dan Pak Wayan, bahwa Romo Trisno Diwijo itu dulu memang tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya adalah Hindu itu. Ya, semua anak-anak siswanya Romo Resi Dieng, Mbah Tresno Diwijo masuk Hindu. Tapi yang 300 itu seperti saya dulu itu, lainnya ada yang tidak. Karena ini Padepokan Mintorogo suatu lembaga, jadi saat itu anggotanya agamanya macam-macam, ada ini ada itu. Nah, saya kebetulan di sini masuk Mintorogo dan saya benar masuk Hindu. Karena Pak Tresno Diwijo masuk Hindu, anak ya juga saya mengikuti masuk Hindu. Ya, Wonosobo memang belum ada Hindu satu pun kecuali Padepokan Mintorogo adalah kelompok ketiga setelah Pak Made dan Pak Wayan. Iya, benar. Nah, ke Pak Made lagi. Tadi kan dari 3.000 ya anggota, akhirnya kan 300 orang yang ikut upacara, anggaplah Sudiwadani lah ya, kurang lebih begitu. Nah, dari ketika di proses awal itu, siapa saja yang berperan nih Pak? Artinya tadi kan ada Pak Made, ada Pak Wayan, terus ketika prosesi upacara Sudiwadani, ada lagi nggak orang-orang yang terlibat? Ada itu dari Semarang. Dari Semarang. Semarang ada, Sukoharjo ada. Sukoharjo ada. Ya. Terus dari proses tadi, ada keterlibatan dari teman-teman. Oh, saat itu Kemenag masih ya? Iya. Berarti dari Jawa Tengah ya? Dari Semarang berarti. Jawa Tengah. Dari Semarang. Ya. Terus terkait dengan ini, setelah itu kan tahun 71 ya? Proses Sudiwadani. Tahun 2000. Oh, 2000. Berarti kan masuk tahun 70-an. 1977 ya? Iya. 2000, berarti cukup panjang ya? Iya. 3 tahun. Nah, Sobat Manara Channel, ketika prosesi Sudiwadani dari Romo Tresno, kemudian dan murid-murid Padepokan Mintorogo ini kan terjadi di tahun 2000. Jadi sebenarnya kalau bagi saya ya, kalau dikatakan Sudiwadani, karena mereka sudah melakukan secara Hindu kan sebenarnya kan. Ya, jadi ajaran yang dilakukan sehari-hari itu sudah Hindu. Ya benar. Nah, tapi saat itu kan ketika anggaplah Majapahit runtuh, orang-orang di banyak tempat itu berkumpul di mana? Di padepokan-padepokan. Jadi kan contoh Mintorogo, ngacunya kemana? Ke prosesi pertapaan Raden Arjuna ketika mau mendapatkan pusaka Gandiwanya. Iya. Nah itu kalau kita ke Gunung Arjuna di jalurnya Pandaan itu ada jalur Begawan Mintorogo di sana. Iya. Nah ini contoh. Jadi artinya apa? Benang merahnya sama, hanya namanya yang beda-beda. Ada yang nyebutnya Buddha Jawi Wisnu. Iya. Kalau di Tengger agama Buddha. Iya. Ada yang agama Siwa. Nah, kelompok-kelompok inilah sebenarnya orang-orang Siwa Buddha masa-masa Majapahit yang masih bertahan, tapi berkembang dan bertahan dengan nama yang menyesuaikan di mana mereka berada. Nah, saat itu ke Pak Made lagi. Dari 300 tadi di tahun 2000, akhirnya kan pasti tentunya ada proses pembinaan kan di sana kan. Nah, ini siapa yang berperan Pak Made? Yang berperan ini Pak Wayan Wirjana. Oh, Wirjana. Ya. Terus apa yang dilakukan saat itu?
Jadi beliau itu artinya membina, ya artinya mengajarkan untuk sembahyang, trisanya dan sebagainya, ajaran-ajaran Hindu yang disampaikan kepada umatnya. Ya, ya, ya. Tapi ke Pak Mangku lagi. Ya. Saat sebelum ketemu Pak Made tadi, Ya. gaya sembahyangnya gimana? Nah, itu Nah, ini gimana? kan namanya cara Hindu meditasi ya. Meditasi, itu ya. termasuk semedi. Terus sikap tangan itu gimana? Ya, sikap tangan biasa. Biasa. Tidak Kan ada yang sepaneng, begini, ada yang tidak, begini, tidak, kan, tidak. enggak ya? Biasa angleh ya. Santai gitu ya. Jadi Jadi intinya supaya, dari ya, semedi, ya. semedi itu terus kayak puasa gitu? Enggak, langsung. Itu kan dibatasi jam-jam itu. Oh, berarti jam-jam Iya, tertentu. waktu-waktu harus tertentu, jam 7, jam 9, jam 11, jam 1. Jadi tidak sembarangan jam. Itu gitu. Itu supaya mendapat istilahnya ya, itu kan namanya yang kelihatan itu mata batin, bukan mata ini. Ya. Bukan. Istilahnya pituduh namanya. Pituduh, pitadah. Ya, pituduh dari yang kuasa. Beliaunya. Ya, dari beliau itu. Tapi namanya kan jam 7 itu mendapat supaya menerima pitulungan atau petunjuk. Ya. Kalau jam 9 itu namanya sang-sangan yang gesang. Jadi urip niku tanpa ana sing sang-sangane gesang ndak akan hidup. Itu yang mencipta, yang membuat hidup. Ya itulah. Kalau jam 11 itu meminta kewelasane dengan dari Tuhan. Ya, karunia, berkat dari Tuhan. Ya. Kalau sudah jam 1 mungkin manunggali kawula lan Gusti. Nah, gitu. Jadi prosesnya seperti Bertahap itu. Tadi, ya? Iya. Jam 7, benar. jam 9, jam 11, jam 1. Iya. 4 jam. 4 jam. Ini orang-orang zaman dulu sadis. Iya. Kita sekarang sembahyang 15 menit, udah bingung duduk gitu. Iya. Nah, mereka dulu menjalani ini 4 jam. Iya. Dari prosesi jam 7, pitulungan. Iya. 9. Jam 9 terkait babakan Hawa Songo. Ya, benar. Ke sana juga. Ya, jam 11. Jam 11. Ya. Untuk mulai untuk memohon wahyu kehidupan. Ya, benar. Ya, untuk kepentingan hidup. Ya, jadi kalau orang-orang berdoa di jam 11 itu adalah nanti tujuannya kepentingan hidup. Ya. Keleluhuran terkait dengan bagaimana bekerja bisa bagus, bagaimana sikap hidup bisa bagus. Jam 1 udah kemanunggalan. Ya, kemanunggalan. Ilmu Tuhan. Iya, benar. Jadi dibatasi jangan ngawur. Istilahnya kalau ngawur itu kalau semacam orang Mintorogo itu menjalankan hanya sendiri, nanti akibatnya tidak baik. Tetap harus ada pembimbingnya. Ya kan? ada yang namanya memantu. Ya. Memantu. Nah, bahasa kerennya kan aguron-guron. Jadi di Jawa dari dulu ketika siswa belajar itu ada yang memantau. Si siswa ini sampai di mana sih? Iya, gurunya pasti tahu. Iya, gitu. benar. Ketika semedi yang ditemuin apa? Gurunya pasti tahu. Ya ditanya-tanya seperti itu memang. Pasti tahu. Ya. Nah ini yang saat ini kita udah hilang. Ya. Jadi kita mungkin hanya sembahyang tadi 15 menit duduk udah pulang. Iya, benar. Tapi kalau Mintorogo enggak. Nah kemudian ciri Pak Mangku, ciri teman-teman anggota Padepokan Mintorogo kalau anggaplah keluar nih, oh kelihatan nih. Itu bagaimana? Ya, kalau yang keluar istilahnya ya. Sikap apa yang paling menonjol dari Mintorogo itu? Itu kan namanya itu kabejan ya. Jadi namanya orang kabejannya enggak betul sama. Jadi beda. Saya dengan Pak Jianto pituduhnya sudah lain. Ya, seperti itu. Pak Jianto mendapatkan istilah dari wangsi dari atas. Begini, saya bukan. Itu. Karena di saat menjalankan Mintorogo itu ya cuma memohon sebenarnya. Sesuai dengan kemauan wadahnya sendiri ya gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak beri sama. Karena saya membatang itu kalau Mintorogo itu 3 ya. 1 tata batin, jadi mata batin yang tahu. Jadi bukan mata ini. Kedua dari pasumpenan utamanya ngimpi. Oh dari sana. Ya. Ketiga ada bisikan-bisikan di telinga. Dari suara-suara. Ya itu bisikan-bisikan pituduh semua. Ya. Tinggal yang menerima mau menjalankan gimana caranya. Apakah petani, apakah sesuai dengan pekerjaan masing-masing gitu, tadi. Iya. Nah tapi, ini yang menarik adalah ketika tadi kan tahun 2000 masuk Indo nih. Ya. Ada ada perbedaan yang dirasakan sangat signifikan nggak? Nggak ada.
artinya kan sama saja ya ketika Ya, menjadi sama Hindu saja. ya. Iya. Ya Iya. itu yang sudah dijalankan sebelumnya ya. Iya, sama Jadi, saja. ibaratnya hanya ganti apa namanya? Ganti topi aja lah. Sama saja. Jadi ada Nah, sebelumnya iya. Padepokan Mintarogo, sekarang Sekarang jadi Hindu. Padepokan Mintarogo Iya. yang beragama Hindu gitu. Iya, Ya, iya. itu aja. Masih aktif di tempat saya di Jurang Jero, kan saya Jurang Jero itu kan masih aktif. Ada yang sebagian menjalankan Mintarogo, tapi waktu-waktu itulah dibagi. Kalau sembayangan mungkin sebelumnya jam 7 sudah mulai. Kalau Mintarogo nanti ada yang mau menjalankan Mintarogo jam 7 atau jam 9, enggak Iya, apa-apa. Karena itu kan mendapat uang sih dari Sesuai dengan tadi kan perjalanan spiritualnya masing-masing. Iya, masing-masing. Ya. Ya. Terus kemudian akhirnya kan beliau ya Romo Trisno Dwijo ini kan ikut prosesi Padiksan di Brande Gede Putra Telaba. Iya. Nah, ceritanya sampai ke sana itu bagaimana? Mungkin dari Pak Mangku atau Pak Made bisa. Itu prosesnya gini, Pak. Jadi dulu waktu itu saya dengan Mbah Trisno Dwijo kan ada wintenan tahun 2000 saya wintenan di Klaten. Nggih. Dan kebetulan namanya Pak Tris dan saya, kakak saya Pak Wijo itu sudah di winter di Klaten. Ya, di Klaten. Kemudian hari Pak Trisno Dwijo itu mendapat panggilan dari Bali supaya di Dwi Jati. Ya, Itu jadi masuknya Pak itu. Resi ya gitu. Kalau dari sisi Pak Made ada yang disampaikan terkait dengan prosesi beliau Dwi Jati? Jadi begini, apa yang disampaikan beliau itu memang seperti itu. Saya juga dikabari, Pak Made saya mau berangkat ke Bali, akan melaksanakan Dwi Jati, dia bilang itu. Nggih Mbah, silakan, mudah-mudahan lancar dan sebagainya. Akhirnya beliau sudah di Dwi Jati. Dwi Jati. Ya. Saptarsi Jawa yang ke-7. Ketujuh, iya benar. Jadi beliau juga ikut berperan ketika proses upacara Wedar Hayuning Penataran, termasuk upacara entas-entas di beberapa tempat, termasuk di Klaten juga kan? Iya, di Klaten. Ya, di Klaten juga. Tapi kami datang sudah tidak beruntung. Ya kan? Saya belum bisa bertemu beliau, hanya bisa melihat foto beliau ketika prosesi upacara. Tapi dengan datang hari ini sudah suatu luar biasa. Saya tidak menduga datang ke Wonosobo ternyata ujungnya ke Padepokan beliau. Iya benar. Nah, itu yang bagi saya pribadi dan tim luar biasa. Nah, sahabat Mandala Channel, ini adalah sekilas ya perjalanan umat Hindu di Wonosobo. Ada yang luar biasa Pak Made dan Pak Wayan. Artinya tanpa teman-teman dari Bali mungkin saya nggak ketemu dengan Pak Mangku. Iya. Saya juga mungkin nggak datang ke sini. Iya. Artinya ini kan suatu harmoni ya. Jadi teman-teman Bali tiba-tiba ditugaskan ke Wonosobo, akhirnya bertemu dengan teman-teman Mintarogo, dan saat ini yang kami angkat. Artinya Hindu di Jawa ini dua sisi yang bekerja. Iya. Teman-teman Bali punya peran, teman-teman di Jawa juga punya peran. Dan pada akhirnya apa? Harapannya adalah teman-teman Jawa bisa lebih mandiri, ya kan? Jadi nanti bisa beriringan, lebih beriringan, kalau berjalan bisa lebih cepat, ya kan? Tidak ada yang di belakang, tidak ada yang di depan, atau sebaliknya, tapi bisa bersama-sama untuk apa? Untuk kebangkitan Hindu di Nusantara. Nah, terima kasih Pak Made, terima kasih Pak Mangku, dan untuk sahabat Mandala Channel. Tentunya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe Mandala Channel supaya kami bisa jalan-jalan lagi ke tempat-tempat tertentu. Dan ada satu hal yang menarik, mulai akan kami angkat bagaimana kantong-kantong Hindu itu bisa muncul kembali, diawali dari Wonosobo ini. Sebentar lagi saya akan ke Banyuwangi, ada cerita menarik juga di sana. Nanti kembali lagi kita akan keliling. Bagaimana teman-teman Jawa di berbagai sudut pada akhirnya mengakui kembali dirinya sebagai umat Hindu. Nantikan di tayangan Mandala Channel berikutnya. Terima kasih dan saya tutup. Om Santi Santi Om. Salam terakhir kita. Jer Basuki Momobeo. Iya, tahun 2000. Padepokan Mintarogo itu masuk Iya. Lalu ada kedatangan tamu
dari Wonosobo. Pak Made sama Pak Wayan Mirjana selaku pengadilan. Lalu di rumah sini berbincang-bincang. Enggak tahu musyawarahnya apa, tapi Romo itu langsung masuk Hindu hari Jumat Kliwon tahun 2000 ya. Tapi saya enggak tahu yang lain-lain lah, saya kan tidak di rumah lah. Ya, tahu-tahu masuk Hindu lah saya, terus langsung masuk. Ya. Setelah Gitu masuk aja. Hindu, diperingati dengan membangun Iya, Tugu Tugu. Purwojoyo ya. Setelah Tugu jadi, baru Iya. membangun candi Iya. sebagai tempat persembahyangan. Iya, takut sama Romo. Karena beliaunya luar biasa ya. Iya, saya di rumah seni sendirian. Lalu Romo sudah nggak ada, tidak ada yang itu harus masuk. Ya lain, ya enggak ada. Saya sudah itu ada semuanya. Enggak berani ada yang itu supaya masuk. Enggak, saya sudah enggak berani. Untuk Padepokan masih berjalan. Masih tiap malam itu loh, hari malam satu pon masih kumpul-kumpul semua nih. Masih kumpul. Ya, dari Senden, dari lain-lain dusun lah, masih aktif. Kira-kira Ya, saat kumpul itu satu berapa bulan. Sampai kadang 30, 40, paling 50 lah. Ya, itu malam Sabtu pon. Ini hampir malam Sabtu pon hari nanti ngumpul lagi. Ya pergumulan, ya cumalah itulah ngobrol-ngobrol biasa lah. Buat apa namanya itu loh, melek kan, kita istilah sini melek-melek gitu. Enggak pernah. Saya pernah konsultasi, kira baiknya enggak ditemui dulu. Nanti kalau cepat ditemui saya enggak. Oh iya. Enggak. Tapi saya menyadari, masih ada. iya saya menyadari nanti maaf. Ya, Nanti ya. kalau umpama sering saya itu menderita atau bagaimana, kasarannya orang Jawa itu kangen begitu itu nggak boleh, soalnya itu Romo punya tugas. Nanti saya makin enggak sama salut gitu, kasihan murid-muridnya kalau cepat-cepat meninggal semua, ini enggak kosong, kasihan gitu. Saya sudah pernah, oh ya kalau gitu saya menyadari lah supaya tugasnya diselesaikan dulu, karena itu berat tugasnya Romo itu. Sampai sekarang itu belum pernah langsung menemui. Tapi kalau saya tanya gitu-gitu ya dimarahi lah. Iya. Enggak berani saya.